Ada yang sedang mencela, lidahnya ketarik meninggal. Tuh. Terus masih mau mencela. Itu kan Allah langsung kasih tanda nih, pencela akhirnya begini. Wailul likulli humazatin lumazah. Ya, apalagi yang dicela nilai-nilai keislaman, nilai kebaikan dan sebagainya, ditampakkan langsung. Ya. Ini yang wafat sedang maksiat ini begini. Terus Anda masih mau maksiat. Anda sehat. La yasqa qaumin qaum, jangan saling cela. La yabtab ba'dukum ba'dha, jangan bergosip. Jadi bagaimanakah sebetulnya interpretasi dari mengingat kematian dalam menjalani kehidupan ini? Ya, baiklah, begitulah, kita coba pahami dengan baik dulu pertanyaannya. Jadi ada orang, kita diminta untuk ingat kematian agar menjaga bekal tindakan untuk bekal akhirat. Tapi jadi takut. Tapi ini anehnya takut kematian, tapi malah mengerjakan dunia. Ini yang agak kontradiktif di sini. Biasanya kalau orang udah takut mati, nggak akan mengerjakan dunia. Ya istighfar aja gitu kan, masuk masjid atau biasanya kan lari dari dunia. Ini malah ngerjain dunia. Ini agak aneh ini. Agak aneh ini. Tapi nggak apa-apa, kita coba jawab dulu. Jadi begini teman-teman sekalian. Mengingat kematian, itu sesungguhnya bagian dari aplikasi untuk menguatkan nilai iman kita, keyakinan terhadap kehidupan akhirat. Itu yang rukun iman nomor 5 itu. Ya, iman kepada hari akhirat, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kan, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari kiamat. Setelah itu yang keenam qada dan qadar. Nah, di hari kiamatnya atau hari akhir ini ada kehidupan yang kehidupannya tak sama dengan kita saat ini. Jembatan menuju kehidupan itu adalah kematian. Itu jembatannya. Nah, persoalannya teman-teman sekalian, kalau sudah masuk fase kematian, itu masuk kepada barzakh, kita nggak akan bisa balik lagi ke alam sebelumnya. Jadi kalau saya misalnya begini, hapus dulu. Lihat sini. Ini saya bikin garis begini. Nah, ini saya kasih pertengahan. Ini dunia. Ya, sini akhirat. Ini pertengahannya disebut barzakh. Saya pakai bahasa Arabnya saja, barzakh. Ini barzakh itu satu pemisah yang tak nampak tapi memisahkan dua bagian sehingga tidak menyatu. Ya, bainahuma barzakhul la yabghiyan di surah Ar-Rahman. Jadi ada lautan, kan, satu air laut. Ya, asin dengan tawar bertemu satu titik, tapi keduanya nggak nyatu. Jadi gini balik lagi, gini balik lagi, gini balik lagi. Cuman pemisahnya nggak kelihatan, nggak nyatu aja. Itu barzakh namanya. Makanya di Quran disebut bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, barzakh ini alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Nggak kelihatan di sini. Ya, taunya kita dikubur saja gitu. Ya, tapi alam yang terjadi di kubur itu barzakh pemisah. Ya, antara dua ini. Jadi ke akhirat belum, dunia juga sudah lewat. Nah, yang memisahkan dunia dengan akhirat menuju barzakh ini, itu disebut maut namanya. Mautun. Ya. Atau bahasa Indonesianya kematian. Nah, yang bertugas membawa maut ini namanya malakul maut. Malakul maut. Ini maut di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 185. Malakul maut Quran surah ke-32 ayat 11. Nanti subuhan suka bahasa ayat sajadah ayat 11. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukila bikum. Ya. Kemudian orang yang akan mendapat maut itu setiap manusia disebut mayyit namanya, pakai tasydid. Mayyitun. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Mayyit. Nah, ini. Pakai tasydid ya. Tasydid nih. Mayit itu akan meninggal, ya, CM, calon meninggal. Dah. Nah, setiap kita itu mayit, pasti wafat, pasti meninggal. Kapan? Kalau tiba ajalnya. Ya, Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat, jangankan 1-2 orang, semua umat itu punya batas waktu untuk pulang. Jika tiba ajalnya, dia nggak bisa majukan, juga nggak bisa mundurkan. Jadi nggak usah capek bunuh diri, ya, awas hati-hati. Nggak usah bunuh diri, kalau sudah tiba waktunya meninggal juga. Nggak ada kerjaan bunuh diri, ya. Kalau belum ada tiba ajalnya, Anda mau makan baygon 1 baskom juga tetap aja yang nggak akan meninggal. Ya, jadi jalani kehidupan, ikhtiar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba ajal, datanglah malakul maut. Ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mencabut
nyawa seseorang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dicabut ini. Kalau sudah dicabut, mayit ini, dicabut ini yang akan meninggal, manusia ini, insan, bashar, dicabut ini, maka hilang tasdidnya, jadi mayit namanya. Mim, ya, ta, ya-nya sukun begini. Mayitun. Ini sudah meninggal. Jadi kalau pakai tasdid, mayit akan meninggal. Kalau tasdidnya diambil tasdidnya. Siapa yang ngambil? Malakul maut. Ya, maut diambil oleh malakul maut, jadilah bulatan gini, sukun. Sukun itu tenang. Tenang, ya. Jadi kita pengen akhir kehidupan itu tenang, nyaman, ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Diambil, ya, maka meninggallah dia, wafat dalam keadaan tenang, diharapkan tenang. Makanya banyak beramal soleh supaya kita meninggalnya tenang. Jadi digambarkan dengan sukun, ya, tenang. Makanya kalau dulu saya pernah lihat sekilas tuh film-film kartun dulu, ya kayak Dragon Ball apa gitu ya, yang nulisnya Shizuke Watanabe itu tahun 96. Itu kalau ada yang tiba-tiba di Kamehameha misalnya kan, terus dia selesai turunnya dicabut, di belakangnya kan di atasnya ada bulatan kan, nah, itu sukun tuh, ya. Siapa namanya Dragon Ball itu, lawan Piccolo ya lawannya ya, dan sebagainya. Nah, itulah kurang lebih ya, dia ada sukun di atasnya nih. Son Goku, Son Gohan dan seterusnya. Ya, seingat saya itu ya, betul ya, betul ya. Nah, ini nonton nih kru-krunya ya. Saya nggak cuma lihat aja dulu, pernah lihat itu, oh itu. Baik teman-teman sekalian, kembali ya, balik sini. Nah ini fase ini pemisahnya, begitu dia meninggal, wafat dia, masuklah dia ke barzah. Kalau sudah ke barzah, dia nggak bisa balik lagi ke sini. Ya, nggak bisa kembali ke alam dunia lagi. Persoalannya adalah, untuk menuju akhirat ini kan muaranya dua, surga atau neraka. Ini dikumpulkan dengan amal saleh. Ini terjadi karena mengoleksi amal salah. Nah, untuk mengumpulkan yang soleh ini dan berusaha mengikis yang salah supaya semakin tipis bahkan hilang, ini hanya bisa dilakukan saat di dunia. Kalau sudah lewat ini, selesai. Inqata asairu amali. Terputus semua peluang mengerjakan yang soleh ini. Ya, sekalipun juga tidak bisa berbuat maksiat lagi. Salah, selesai. Tapi persoalannya yang soleh nggak bisa dikumpulkan lagi. Idza matal insanu inqata'a sa'iru amali. Jika wafat seorang manusia, idza matal insan inqata'a sa'iru amali. Terputus semua potensi amal-amal kebaikannya. Nggak mungkin bisa beramal lagi. Sudah selesai. Jadi nggak bisa balik. Ya. Karena dia nggak bisa kembali lagi, teman-teman sekalian, akibat dari kematian ini sudah ada di barzah, maka banyak yang menyesal, diungkapkan lewat Al-Quran. Allah langsung menyampaikan, fa'asaddaqu aku minasolli, ya Allah beri kesempatan ya Allah, sedikit saja balik, sedikit ya Allah, aku ingin perbaiki jadi amal soleh, aku pengen taubat ya Allah, kalau ada 1 detik udah aku gunakan untuk taubat, tuh ya Allah, tak, pengen dapat, tapi nggak bisa, karena kenapa? Karena sudah tidak ada potensi untuk mengerjakan itu lagi, terputus, tinggal menunggu saja hisab di hari kemudian. Ini akan bergantung pada amal yang dilakukan saat hidup. Nah, karena itu, untuk mengingatkan betapa pentingnya proses kematian ini, proses wafat ini, teman-teman sekalian, banyak ayat di Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW untuk mengingatkan kita tentang kematian. Maksudnya apa? Untuk dipahami bahwa sebelum kita wafat, penting dipahami kematian ini untuk mengumpulkan banyak amal soleh sebelum ini terjadi. Jadi, kalau kita diminta menghadirkan kematian, ingat kematian, maksudnya apa? Ingat, nanti terputus semua potensi amal baik itu. Mumpung masih hidup, kerjakan, dan siap kapan dimanapun itu bisa terjadi wafat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena itu, kalau Anda bertanya, bagaimana maksud interpretasi atau pemahaman, ya, untuk memaknai tentang mengingat kematian itu, maksudnya adalah pesan kepada kita agar banyak mengoleksi amal soleh sebelum itu terjadi, karena nggak mampu kita untuk kembali untuk meniti amal soleh lagi setelah itu terjadi. Jelas ya? Karena itu kalau Anda hadirkan, hei, ingat kamu akan wafat, maksudnya ya dihadirkan suasana itu supaya kita semangat mengerjakan amal soleh sesuai dengan passion kita. Ya, ada yang terkait dengan ibadah ritual, semacam sholat misalnya. Kalau sudah tiba waktu sholat, adzan berkumandang, Allahu Akbar, rasakan. Ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya. Ya, sholat kan dibuka dengan adzan, ya kan, pemberitahuannya. Adzan itu kan panggilan. Ya, atau seakar dengan kata udhun, jamaknya adzan itu telinga, ya, panggilan yang sampai ke pendengaran bagi setiap orang yang masih punya telinga, punya pendengaran. Sampai. Terus itu kan panggilan, yang panggil siapa? Muadzin. Yang perintahkan siapa? Allah. Itu panggilan Allah lewat muadzin. Ya, yang panggil Allah lewat suara muadzin. Nah, sekarang saya katakan begini, misalnya Andi misalnya, Andi dipanggil Allah. Artinya apa? Hah? Dia telah dipanggil yang Maha Kuasa. Suneo telah dipanggil oleh yang Maha Kuasa, misal. Artinya apa? Lah kembali kepada Allah. Artinya apa? Wafat.
Joni, wafat. Jadi bayangkan ketika dipanggil dalam setiap azan, Allahu Akbar, ya Allah, Allah panggil saya. Bagaimana kalau saat ini menjadi salat saya yang terakhir? Karena itu dalam setiap kesempatan salat berjamaah, biasanya imam diajarkan untuk menyampaikan pada makmumnya. Bukan cuma istaqimu, tapi juga ada kalimat sallu salatal muwadda'. Sallu salatal muwadda'. Ya, apa itu? Salatlah Bapak Ibu sekalian dan rasakan di salat terakhir yang mungkin kita kerjakan dalam salat kita. Kalimat ini terambil dari isyarat firman Allah di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-46. Dari ayat 45-nya sampai 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Ayat 46-nya alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Kata Allah, kalau kamu pengen khusyuk salatnya, rasakan, bayangkan bahwa kamu itu sedang menghadap Allah, akan menghadap Allah, bahkan ya sedang menghadap Allah. Kalau perlu rasakan ya wa annahum ilaihi raji'un. Kalau Anda nih malam-malam kalau ada kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kebayang apa? Meninggal kan? Maka ini kalimat memberikan isyarat kalau pengen khusyuk rasakan. Ini mungkin sujud terakhir, bagaimana kalau dalam ruku diwafatkan, dalam sujud diwafatkan. Dan ternyata ayat ini bukan hanya ayat yang tersurat, tertuliskan di mushaf, tapi sekarang tampak, bisa dilihat di YouTube, di video-video misalnya, tampak sekarang CCTV, ada orang sujud tiba-tiba meninggal, ada orang berdiri wafat dalam sholat. Jadi kalau ayat ini sudah tampak dalam kehidupan dan direkam, disebarkan viral, Anda belum sadar juga, dengan cara apa lagi mesti diingatkan? Itu poinnya. Jadi begitu mendengar panggil Allahu Akbar, rasakan ya Allah, ini mungkin sholat terakhir saya ya Allah. Makanya persiapan, kayak baju yang bagus, kayak minyak wangi, wudhu yang sempurna, itu indah, panggilan terindah. Nah, itu terkait dengan ibadah. Sekarang ada aspek muamalah sosial. Rasakan begitu juga. Sedang kerja misalnya, cari amal saleh. Makanya kalau orang muslim yang benar, dia akan semangat dengan pengingat kematian ini. Oh, mumpung saya masih hidup nih, kerjakan yang soleh-soleh. Saya nggak tahu di titik mana saya wafat. Kerjakan aja. Dunia, mengerjakannya apa? Amal soleh. Di kantor, kerja yang jujur. Jangan korupsi, jangan malas-malasan. Kan jangan nyogok, jangan macam-macam. Kerjakan yang benar. Untuk jadi apa? Amal soleh. Wafat juga kok. Ya, Anda bisa meninggal dengan mengenakan baju dinas Anda. Saya bisa meninggal dengan mengenakan koko saya saat mengajar. Anda dengan baju dinas, dengan seragam Anda, dengan macam-macam. Jadi saksi di hadapan Allah. Ya, makanya cari yang benar. Semangat kita kejar untuk mengumpulkan amal soleh. Kita nggak tahu di titik mana kita wafat. Makanya jangan sampai terdorong berbuat maksiat. Sekarang banyak ditampakkan, ya Allah, apa nggak ngeri itu? Sekarang banyak dikoleksi, orang koleksi video. Ya, ada yang sedang dangdutan tiba-tiba meninggal, joget meninggal, blok gitu. Ya Allah. Ada yang sedang debat meninggal, ada yang sedang mencela, lidahnya ketarik meninggal. Tuh. Terus masih mau mencela. Itu kan Allah langsung kasih tanda nih, pencela akhirnya begini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, apalagi yang dicela nilai keislaman, nilai kebaikan dan sebagainya, ditampakkan langsung. Ya. Ini yang wafat sedang maksiat nih begini. Terus Anda masih mau maksiat, Anda sehat. Ya, kembalikan kepada akal yang benar. Karena itu memahami interpretasi bagaimana kita memahami kematian pengingat pada diri kita, yaitu jadikan itu untuk meningkatkan ibadah kita, mengoleksi amal saleh dan meninggalkan perbuatan maksiat apapun yang kita kerjakan. Jadi kalau kita pemahamannya ke situ, maka dunia kita semangat mengerjakan dengan motivasi mengumpulkan amal saleh dan siap menjemput kematian dalam keadaan apapun pada kondisi yang terbaik. Orang beriman itu jangan takut meninggal. Kalau takut meninggal, ada masalah tuh namanya. Nggak usah takut. Mau masuk surga nggak? Ayo jawab. Mau, tuh kan? Tuh nggak konsisten kan? Pengen ke surga, tapi nggak mau meninggal. Kamu sehat, Joni? Ke surga kan meninggal dulu tuh. Tuh lihat bagannya tadi. Dunia, akhirat kan? Terus ada barzah dulu, meninggal dulu. Jadi kalau Anda pengen ke surga, tempatnya di sini di akhirat nih. Surga di sini. Jadi kalau pengen ke sini, ya meninggal dulu. Yang lucu pengen ke sini nggak mau meninggal. Kurang sehat. Kurang sehat. Makanya orang-orang beriman yang yakin dengan kehidupan ini nggak takut dengan kematian. Ya. Malah dia bermohon kepada Allah untuk mendapatkan kematian yang terbaik. Dia berusaha aja ikhtiar. Ya, dia berikhtiar dengan yang terbaik, dengan semaksimal mungkin. Nggak takut, ya. Nggak ada kerjaan, takut ya meninggal juga. Mau takut, mau nggak takut ya meninggal juga. Mendingan kita nikmati kehidupan kita dengan mengerjakan amal saleh. Tiba waktunya, alhamdulillah, liqa Allah, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, membawa nilai-nilai kebaikan. Sekarang kita bertobat, berusaha meninggalkan maksiat. Ya kapan saja. Gitu ya. Nah, kalau ada takut kematian, berarti ada penyakit namanya wahan. Bukan Wuhan, awas. Jangan salah baca, wahan bukan Wuhan. Ya, nggak usah pakai ilmu TikTok lah, diketik, diketok gitu kan. Cari, jangan cocok logi ya. Ya walaupun mungkin korelasi tertentu bisa ada isyarat, tapi jauh. Wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut.
hubbud dunya wa karahiyatul maut. Jadi biasanya kalau orang takut akan kematian dan sebagainya itu salah satunya hubbud dunya, karena terlalu loba dengan urusan dunia, terikat jiwanya, terpatri dengan urusan dunia. Ya, urusan dunia itu bisa dua, bisa terlalu banyak mengoleksi materi dunia, bisa karena kedudukan, pengen karena harta benda, macam-macam kumpulin, kan? Atau banyak berbuat maksiat, karena terkumpul di jiwanya begitu, dia nggak siap meninggal. Takut, pengen terus di dunia, karena takut, fitrahnya itu takut, rohnya takut balik, karena merasa kurang bekal. Ya, nah kalau mudik aja, bekal nggak ada kan, nggak bisa pulang. Kenapa nggak pulang, Pak? Aduh, nggak ada bekal nih, nggak ada uang. Ya, dunia aja takut mudik karena nggak ada bekal. Gimana dengan akhirat? Ya Allah Ta'ala alam bisawab. Semoga kita diberi hidayah ya untuk memperbaiki diri.